wanita saya yang pertama ini cowok. Dari usia saya kelas 5 pernah jadi cowok. Itu saya masih ketar, masih ada urat-urat ininya ya, otot-otot lakinya ya. Tapi sekarang ya udah aman. Ya dibilang apa ya, syukurin ya. Kita bicara di sisi waria, itu banyak dominan pekerjaannya arahnya pasti ke PSK. Bukan PSK ya, PSK, pekerjaan komersial. Paling kalau ini kan rata-rata waria itu kan kerja itu kan kadang nggak diterima ke ini ya. Ya rata-rata kalau kita mau kerja kayak kantoran kayak gini, kadang kan kita nggak diterima karena kita bahwa kita tuh transgender. Apa tuh, bukan gimana ya, masih kayak waria. Ini takutnya mau dibilang cowok apa cewek, kadang kan kita tuh nggak mau. Ya kita juga maunya sebagai wanita. Kalau dibilang pengen kerja kantoran, pengen ini, kita pakainya kayak wanita. Makanya lebih banyak sih memutuskan tuh bekerja di PSK karena Peluang kerja sedikit iya, ya. dan di situ juga ya dari ekonomi juga. Mungkin dari ini sih memang lebih mudah dibilang nyari uangnya tuh di pekerja seks. Apa sih yang membedakan bencong dengan waria dan transgender? Nah, ini aku pengen tahu nih. Kalau bencong, waria, transgender sebenarnya sih sama ya. Itu kan Sama itu laki-laki udah kayak apa ya, kemayu kayak perempuan. Oke. Cuma bedanya itu kalau dibilang kan ada homoseksual, ada juga dibilang biseksual, ada juga. Iya. Kalau yang dibilang biseksual tuh dia senang dua ini, senang cewek, senang sama cowok. Nah, Statusnya laki atau perempuan sama aja ya? iya sama aja. Cuma kalau di homoseksual dia dominannya tuh sama cowok. Oke. Dia nggak dominan sama cewek. Nah kalau dibilang bencong, kalau bencong tuh setahu saya tuh ya paginya itu ya kayak cowok melambai, cuma dia malamnya tuh dandan. Oke. Itu namanya yang kayak waria bongkar pasang tuh dibilang bencong. Itu waria bongkar pasang? Iya, kayak buka wig dulu, itu kan waria bongkar pasang. Berarti kalau dulu Adel waria Kalau saya bongkar pasang? iya, dulu saya waria bongkar pasang juga. Itu sempat juga pakai wig juga sih ya. Ya dibilang bongkar pasang Itu yang bongkar pasang. Itu yang dibilang bencong. Iya. Kalau yang dibilang waria itu ya kayak saya ini sendiri. Perempuan 24 jam wanita, cuma kelamin masih laki. Masih pria, makanya dibilang, wanita pria. iya, waria. dibilang waria. Kalau yang dibilang transgender, saya juga udah dibilang transgender, perubahan fisik mungkin ya. Kalau sebenarnya kalau setahu saya tuh perubahan transgender tuh perubahan kelamin. Dari perubahan dari kelamin laki-laki menjadi kelamin perempuan. Itu yang dibilang udah transgender. Iya. Terus kalau sekarang ini kan posisi masih setengah nih. Masih di dada. Iya. Terus yang di bawah berarti masih stigmanya masih waria. Kalau yang di bawah masih sih. Terus ada nggak sih, maksudku gini, walaupun Adel punya sisi sebagai seorang wanita nih, ada nggak sih rasa-rasa kadang-kadang rasa ketertarikan dengan seorang perempuan? Kalau saya Pernah nggak sih gitu maksudku? Kalau saya seumur hidup saya sih nggak pernah tertarik sama perempuan, saya nggak pernah, dan saya juga merasakan saya sama dia tuh sama. Dan saya juga kalau setiap saya ngelihat wanita itu cantik, wanita itu telanjang, dan saya juga merasakan saya loh kayak dia juga, cuma kelamin kita yang lain. Terus kalau dari sisi ininya, penyesalan ada nggak sih? Ini kok kenapa aku harus isi payudara sih? Kenapa? Kalau penyesalan sih pasnya ada ya beli ya. Karena ada ya? Pernah sih, saya juga pernah sih nyesel. Ya dibilang nyesel pasti semua orang pasti pernah nyesel. Udah jadi waria nih? Ya saya juga pernah udah jadi waria sih kayak gini, pernah. Kok saya dilahirkan kayak gini sih? Kenapa saya nggak dilahirkan normal? Paling saya gitu penyesalan kayak gitu aja. Kalau penyesalan kok saya ada payudara ini, saya kalau itu nggak pernah nyesel karena saya tuh bangga kalau saya tuh waria udah ada payudara. Oke. Menarik ya sama Mbak Adel cerita. Terus kalau transgender kan udah sepenuhnya ya? Iya. Sepenuhnya. Terus gini, pernah nggak sih nerima stigma negatif ketika Mbak Adel sudah seperti ini, stigma negatif di masyarakat
pernah nggak sih nerima perlakuannya gitu? Kalau pelakuannya sih nggak pernah terima ya. Mungkin dari segi omong-omongan gitu ada sih, cuma ya saya nggak pernah ini sih, nggak pernah ngerespon, dan saya nggak pernah yang ambil pusing. Jadi dan saya pada intinya saya nggak pernah nyusahin dia, dan saya juga nggak pernah minta sama dia. Saya gitu, pemikiran saya juga nggak buat apa sih saya yang ngiroin orang-orang kayak gitu. Entah dia mau nerima saya apa, itu urusannya dia. Mental udah baja ya. Iya harus dong. Kok masa mental di tempe? Kalau aku sekarang nih minta nih Adel untuk gaya seorang laki-laki, bisa nggak? Dibilang sih nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, udah kayak gimana ya, udah kayak gini jadi nggak bisa. Oke. Cuma kalau kita juga gimana ya, paksain jadi laki pasti juga jalannya tetap kemayu, kan sama aja daripada dia tuh risih lah kayak gitu. Dulunya saya juga sempat risih ya, sok-sok jadi laki ini kok gini gitu. Jadinya udah memang nggak bisa dari dulu. Emang nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah ini ada nih banyak kejadian, mohon maaf ya, ada bencong yang tiba-tiba dia merubah dirinya. Saya rasanya udah deh, saya tobat jadi bencong, terus dia kembali lagi jadi laki-laki. Ada juga waria kasus, aku lupa nama artisnya siapa itu, yang udah mau setengah itu tiba-tiba dia total operasi balik jadi laki-laki. Kalau menurut Adel tuh gimana sih? Berarti di situ ada sisi penyesalan dong dia pernah lakukan itu. Kalau saya sih dibilang merugikan diri sendiri ya, dan itu juga gimana ya, mungkin dia tuh belum setengahnya. Mungkin dia tuh kalau dari kecil dari waria mungkin nggak ada pasti mau jadi laki, mungkin nggak ada. Mungkin dia tuh dari terpengaruh dari pergaulan, mungkin bisa jadi. Terus juga gimana ya, putus sama pacarnya, mungkin dia trauma sama pacar ceweknya, mendingnya saya berubah menjadi waria. Dan terus dia juga mungkin dari keluarga juga disuruh nikah mungkinnya. Itu dipaksakan berarti Ya mungkin dia memaksakan diri sendirinya, dia memaksakan apa ya yang dibilang ya pokoknya memaksakan diri sendirinya dia aja. Kalau saya sih nggak mau, saya lebih baik menjalani apa yang saya ditakdirkan sekarang, dan saya juga apa yang merasa saya itu nyaman dan saya itu tetap jalani. Pertanyaan terakhir nih, fakta atau mitos seorang laki-laki yang bergaul dengan seorang bencong, homo, waria, transgender yang statusnya sama awalnya sebagai laki-laki, ketika dia bergaul akan sama seperti itu? Kemungkinan besar sih pasti sama. Cuma dia mungkin dari fisiknya dia, kalau nggak dari mentalnya dia. Kalau sumpah ya tadi dia bilang ya, kalau sumpahnya dia mungkin putus cinta, kayak sering pergaulan, kadang ikut dia ngondek, mungkin bisa jadi karena pergaulan. Banyak itu seperti itu. Kalau saya ini sih belum pernah ngelihat ya, biar nggak salah. Dibilang banyak, ada pasti ya. Berarti fakta itu ya? Ya dibilang fakta ya fakta, dibilang mitos ya gimana nggak tahu. Jadi yang sobat-sobat yang pengen ngondek harus ngumpul lu sama yang ngondek ya. Yang maco harus ngumpul sama yang maco gitu. Tapi juga nggak ini juga sih ya, kalau dibilang ya namanya kita cari teman, sama siapa aja boleh berteman. Betul. Takutnya di saat itu lo bencong nggak mau lah berteman sama ini, itu lo lesbi nggak mau berteman ini, sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Yang penting dari diri kita sendiri aja. Itu entah kita mau ngikutin gayanya dia, dan entah dia nggak mau ngikutin gayanya dia. Walaupun kita penampilan maco, sering bergaul sama bencong, yang penting dia bisa jaga diri sendirinya dia. Itu dari pribadi kita sendiri sebenarnya. Terus ada keinginan nggak untuk merubah jenis kelamin? Kalau kelamin sih besar. Keinginannya paling itu ada biaya ya? Besar ya? Itu banyak biayanya. Dulu katanya teman saya tuh ada di sini waria transgender udah pergantian kelamin, katanya tuh banyak. Sekarang dia di Jakarta. Itu bisa habis berapa sih? Kalau total sama ongkos paling 200-an ya, 200 juta. Itu di mana? Itu di Thailand juga ada, pokoknya di luar negeri. Oh, di Indonesia nggak ada? Katanya di Indonesia baru ada di Surabaya. Itu benar atau enggaknya kan belum tahu, belum pernah. Terus kalau yang hormon yang ini? Kalau hormon di sini banyak. Oh banyak ya? Iya, kadang kita ke bidan-bidan juga bisa. Oke. Cuma kita kalau hormon tuh kan bisa beli di online.
bisa beli di yang jual juga. Nggak takut beresiko sama tubuh? Kalau takut sih ya takut, namanya kita perlu gimana ya, biar kelihatan sempurna ya kita rasa takutnya itu dilawan, jadi harus nggak ini ya, ambil belakangan aja rasa takut saya gitu. Sekarang Mak Adel udah punya pacar? Kalau pacar udah ada. Laki ya? Pacar saya laki, masa saya perempuan kan dibilang lesbi. Oh iya.